Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang fluktuasi ekonomi dan pasar monopoli. Manfaat dan tujuan. Manfaat memahami siklus ekonomi dan dampaknya pada GDP dan pengangguran, mengenal cara kerja dan dampak pasar monopoli, menilai kebijakan fiskal dan moneter secara kritis, meningkatkan analisis isu ekonomi terkini, berguna untuk tugas kuliah dan persiapan dunia kerja. Tujuan, menjelaskan konsep fluktuasi ekonomi dan dampaknya, menganalisis karakteristik dan penyebab monopoli, mengidentifikasi kebijakan stabilisasi dan regulasi monopoli. Fluktuasi ekonomi. Definisi: fluktuasi ekonomi adalah perubahan naik turun aktivitas ekonomi suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Ini mencakup periode pertumbuhan ekspansi dan penurunan resesi dalam indikator seperti produk domestik bruto (PDB), tingkat pengangguran dan inflasi. Indikator 1. Output agregat, kedua tingkat pengangguran, ketiga inflasi, keempat GDP real. Fase-fase fluktuasi. Pertama, ekspansi, pertumbuhan output dan investasi naik. Kedua, puncak, kapasitas maksimum, inflasi meningkat. Ketiga, resesi, output dan konsumsi turun, pengangguran naik. Keempat, depresi, resesi ekstrim dengan deflasi. Kelima, trough, titik balik sebelum pemulihan. Hukum Okun dan indikator. Hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan GDP. Rumus: GDP real sama dengan 3,5% dikurang 2 dikali pengangguran. Indikatori: jam kerja, manufaktur, klaim pengangguran, pesanan barang, indeks saham, uang beredar. Penawaran dan permintaan agregat. Permintaan agregat AD bergeser karena perubahan uang beredar NP sama dengan PY. Penawaran agregat LRAS ditentukan oleh modal dan teknologi. SRAS, harga kaku dipengaruhi permintaan, guncangan ekonomi, krisis finansial, harga energi naik, AD atau AS bergeser. Kebijakan stabilisasi, upaya pemerintah untuk mengurangi fluktuasi ekonomi dan menjaga stabilitas pertumbuhan melalui kebijakan fiskal, mengatur pengeluaran dan pajak pemerintah. Kebijakan moneter, mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga oleh bank sentral. Pasar monopoli. Definisi: pasar dengan satu penjual yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tanpa pesaing langsung. Karakteristik: hanya satu penjual, tidak ada barang pengganti sempurna, pengendalian harga oleh penjual, hambatan masuk pasar sangat tinggi, inflasi terbatas bagi pembeli. Penyebab pasar monopoli: kepemilikan eksklusif sumber daya, paten dan hak cipta, skala ekonomi, biaya rata-rata menurun, monopoli alami, kebijakan pemerintah, praktik anti persaingan, efek jaringan, New Work Effect. Kurva permintaan monopoli. 1. TR naik tapi menurun laju peningkatannya. 2. MR kurang dari P. 3. Produksi rendah menghasilkan harga tinggi. 4. Permintaan inelatif, hasilnya sedikit respon terhadap harga. Dampak pasar monopoli. 1. Harga tinggi, output rendah. 2. Dead wage loss. 3. Surplus konsumen, hasilnya produsen. 4. Kurangnya inovasi. 5. Inefisiensi X. 6. Ketimpangan pendapat meningkat. Regulasi monopoli, upaya pemerintah untuk mengontrol monopoli agar tidak merugikan konsumen, seperti regulasi harga P sama dengan MC per AC, regulasi laba batas tingkat pengembalian, antitrust law, cegah merger atau praktik curang, kepemilikan publik, utilitas publik, desain pasar, dorong kompetisi buatan, pengurangan hambatan masuk. Kesimpulan: fluktuasi ekonomi terjadi dalam siklus yang terdiri dari ekspansi, puncak, resesi, dan titik terendah. Hukum Okun menghubungkan pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi dan indikator ekonomi membantu memantau kondisi pasar.
Permintaan dan penawaran agregat mencerminkan keseluruhan permintaan dan produksi dalam ekonomi. Pasar monopoli hanya memiliki satu penjual yang mengendalikan harga dan jumlah barang, menyebabkan harga lebih tinggi dan pilihan terbatas. Untuk mengurangi dampak negatif monopoli, pemerintah menerapkan regulasi agar pasar tetap adil dan efisien. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.